Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Hampir 2 bulan, puluhan rumah di Medan terendam banjir. 2 begal sadis di Serdang Bedagai diringkus polisi. Danau pembuangan limbah di Simalungun jadi taman edukasi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan rumah di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun sudah hampir 2 bulan terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter. Meski sudah dilakukan penyedotan air oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, air juga tidak surut dikarenakan rusaknya drainase. Akibat peristiwa ini banyak warga mengontrak rumah hanya untuk tempat mengungsi. Beginilah kondisi pemukiman warga Gang Subur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun yang masih digenangi air sejak 4 Desember 2020 lalu. Puluhan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Akibat peristiwa ini, sebagian rumah banyak ditinggal warga dan terpaksa mengungsi dengan mengontrak rumah dan menumpang di rumah keluarga mereka. Kejadian ini bermula akibat luapan Sungai Deli dan hujan deras di Kota Medan pada Desember 2020 lalu. Air sempat surut sekitar 2 hari, namun karena curah hujan yang terus tinggi, volume air terus meningkat, sehingga banjir kembali terjadi dan tak kunjung surut. Banjir ini sudah hampir 2 bulan lamanya. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sendiri telah melakukan penyedotan, namun juga tidak surut. Diduga penyebabnya karena kerusakan drainase sehingga air yang menggenang tidak mengalir ke sungai. Ini banjirnya udah berapa lama nih? Banjirnya udah sekitar hampir 2 bulan. Ya kalau bisa ya cepatlah, macam anggota DPR, macam pemerintah tolong cepat diatasi lah. Jangan pas banjir, nanti banjir orang PU sedot lagi, banjir sedot lagi, kan kasihan juga. Kalau bisa cepatlah diselesaikan aliran paritnya ke sungai biar cepat lapanya, biar nggak ada kena penyakit juga, karena rata-rata di sini udah kena penyakit kulit kalau di keluarga kan. Mudah-mudahan jangan sampai ke anak-anak juga kan kena penyakit diare, ada juga yang diare, tapi kalau masih orang dewasa, kalau anak-anak belum kena diare karena kan orang tuanya kan teliti. Kalau bisa cepat dituntaskan lah masalah parit ini. Tetap pokoknya gitulah, itu aja, nggak ada, itu aja saya bilang. Kak, ini kan sudah lama, 1 bulan, hampir 2 bulan. Ya. Artinya ini permasalahan sebenarnya apa yang terjadi, Kak, genangan air ini gitu? Kok kira-kira? Ini genangan air ini karena aliran paritnya tersumbat. Aliran parit mau ke sungai itu tersumbat. Jadi nggak bisa ngalir ke sungai. Itu aja, cuman itulah yang saya bilang kalau bisa cepat diselesaikan aliran parit inilah. Karena kan kalau lama-lama kan kasihan juga kita di sini kan, ya kena penyakit lah yang pastinya, nggak jauh-jauh tuh pasti kena penyakit ya, macam sampah besar aja jadinya kan. Pokoknya kalau jangan pula nanti lama-lama orang PU ngerjakan parit, pas banjir sedot lagi kan nggak enak juga, kasihan juga orang PU kan kerja lama-lama yang nyedot itu. Kalau bisa cepat diselesaikan lah aliran parit, itu aja yang nggak ada lagi. Akibat peristiwa ini, warga mulai khawatir dengan kondisi kesehatan anak-anak yang berada di lokasi yang terancam mengidap penyakit diare dan kutu air. Warga berharap pemerintah Kota Medan dan DPRD segera mengatasi permasalahan ini. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Kota Medan kembali dilanda hujan deras pada Senin menjelang maghrib. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Medan tergenang banjir. Salah satu ruas jalan inti kota yang menjadi langganan banjir apabila hujan deras melanda Kota Medan adalah Jalan Jawa di Kecamatan Medan Timur, persisnya di depan pintu keluar stasiun kereta api bandara. Genangan air yang merendam ruas jalan tersebut bisa mencapai ketinggian lebih kurang 1 meter. Meski genangan air tinggi, namun pengendara tetap nekat menerobos banjir.
Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat untuk menerobos banjir harus mendorong kendaraannya akibat mogok. Salah seorang warga mengaku, ruas Jalan Jawa ini merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Kota Medan yang menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Banjir ini disebabkan tidak berfungsinya drainase dengan baik. Langganan ya bang, setiap hujan seperti ini, mau sampai 1 meter. Baru padahal hujannya baru 1 jam aja, udah kayak gini. Banyak yang mutar-mutar gitu, takut mogok di tengah. Drainasenya bang, kurang baik. Habis itu banyak yang lebih tinggi jalan daripada drainase. Mungkin pihak terkait bisa memperbaiki ini, karena ini langganan. Warga berharap pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan yang kerap menjadi langganan banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, tim anti bandit Polsek Medan Belawan Senin malam berhasil menangkap pelaku perampok sepeda motor dan handphone milik seorang ojek online atau ojol di Belawan. Dalam penangkapannya, petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melawan petugas. Pelaku bernama Guntur Syahputra alias Guntur, yang merupakan warga Belawan ini, berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku yang terkenal sadis selalu merampok pengendara sepeda motor ojek online ini, tak berkutik dan hanya bisa menahan sakit setelah petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur. Pelaku yang juga merupakan residivis dengan kasus yang sama ini seolah tidak ada efek jera. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Belawan mengatakan seorang pelaku kejahatan jalanan yang selalu melakukan pencurian dengan kekerasan sudah menjadi target petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan terpaksa memberikan tindakan terukur terhadap pelaku. Sesuai dengan atensi pimpinan, melakukan tindakan tegas pada pelaku kejahatan jalanan. Di sini kita amankan salah seorang pelaku pencurian dengan kekerasan pada saat pikap tim melakukan perlawanan dan kita ambil tindakan tegas terukur. Terima kasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun penjara. Dan kini polisi masih memburu penada barang hasil curian seperti sepeda motor di kawasan Marelan Pasar 1 yang kian menjamur. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Dua begal sadis di Serdang Bedagai diringkus polisi, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tim Opsnal Skorpion Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus 2 orang pelaku begal dari tempat persembunyiannya. Seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Inilah 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang membegal dan melukai korban serta membawa lari sepeda motor korbannya. Kedua pelaku begal sadis ini masing-masing berinisial MR, berusia 30 tahun, yang merupakan warga desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, dan SS, berusia 30 tahun, warga Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua pelaku beraksi pada Senin 11 Januari 2012 kemarin. Korban Muhammad Aris Maulana hendak pulang ke rumahnya di desa Tanjung Beringin. Korban saat itu sedang melintas di jembatan desa Pematang Kuala, dihentikan oleh kedua pelaku. Selanjutnya secara brutal korban dipukuli dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban, berupa 2 unit handphone, jam tangan, jaket, serta sepeda motor. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, kedua pelaku melakukan aksi perampokan dengan kekerasan terhadap korbannya. Kedua pelaku diamankan di lokasi berbeda, dan seorang pelaku harus dihadiahi timah panas karena melawan dan berusaha melukai petugas.
Jadi kejadian hari Senin ya tanggal 11 Januari 2021 di mana korban ini dirampok oleh begal ya. Jadi dipukuli, ya, ditendang, diinjak-injak, kemudian motor daripada korban dibawa kabur oleh 2 orang pelaku spesialis pencurian kekerasan. Ya, kemudian berdasarkan informasi dan penyelidikan di lapangan, tim kami Skorpion Satreskrim Polres Serdang Bedagai pada hari Rabunya ya, selang 2 hari tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 13.00 kami berhasil mengamankan 1 pelaku ya, yaitu atas nama alias Omeng ya, di daerah Tanjung Beringin. Kemudian dari pengembangan kami malamnya sekitar pukul 21.00 berhasil menangkap juga Kendong alias Kendong ya. Jadi kita berhasil mengamankan di sebuah warung di daerah Teluk Mengkudu ya. Jadi kita lakukan tindakan tegas juga ini karena pelaku pada saat kita amankan melawan petugas dan berusaha melukai petugas. Jadi kita lakukan tindakan tegas terukur. Dari tersangka barang bukti apa aja yang diamankan? Barang bukti ada handphone, ada 2 unit motor, 1 milik pelaku, 1 milik korban kita sudah amankan. Kemudian ada sebilah parang ya, yang sering dibawa oleh si Kendong. Kedua pelaku ini dikenakan pasal berapa? Kita jerat pasal 365 pencurian kekerasan, maksimal ancamannya 12 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku telah ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tim gabungan Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan membongkar penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 400 gram di kamar hotel. Inilah detik-detik penyergapan yang dilakukan personil kepolisian terhadap anggota sindikat pengedar narkoba di salah satu kamar hotel di Medan Selasa malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas berhasil menangkap 4 tersangka, masing-masing Iswanda, Syarboini, Tarmizi, dan Iksan yang merupakan warga Aceh. Barang bukti yang disita petugas disembunyikan di dalam sol sepatu dan sendal. Rencananya akan diantar ke Jakarta dalam waktu dekat melalui Bandara Kuala Namu. Sebanyak 4 orang tersangka di salah satu hotel di Kota Medan, yang mana keempat tersangka tersebut adalah warga dari provinsi tetangga, dari warga dari Aceh Utara. Itu di dalam sol sendal, yang mana sol sendal itu dibuka dulu, dimasukkan narkotikanya, baru kemudian dijahit. Rencananya akan mereka bawa melewati melalui pesawat udara. Keempat tersangka pun langsung diboyong ke Mapolrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempatnya mengaku akan membawa serbuk haram tersebut ke beberapa lokasi di Pulau Jawa dengan masuk dari bandara di Jakarta. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, sepeda motor milik seorang ustadz yang juga imam tetap Masjid Jami Asyakirin, Jalan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, raib digondol pencuri. Aksi pencurian sepeda motor tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik masjid. Sepeda motor milik imam tetap Masjid Jami Asyakirin Deli Tua raib digondol pencuri. Saat kejadian, Ustadz Teguh bersama jemaah lainnya sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salah seorang dari 2 pelaku tersebut masuk ke halaman masjid dan berpura-pura mengambil wudhu di kamar mandi. Melihat seluruh jemaah sedang melaksanakan sholat di rakaat pertama, pelaku mencongkel kunci kontak motor milik korban. Setelah berhasil mencongkel induk kunci dengan kunci letter T, para pelaku kemudian kabur. Aksi pencurian sepeda motor tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik masjid. Foto pelaku yang diduga sering melakukan aksinya dipampang di papan informasi milik masjid. Pengurus masjid Abdul Lubis mengatakan, aksi pencurian di masjid ini bukan pertama kali terjadi. Para pelaku sudah tidak merasa takut melakukan aksinya meski masjid berada tidak jauh dari Polsek Deli Tua. Kasus ini sudah dilaporkan oleh korban dan pihak masjid ke Polsek Deli Tua agar pelakunya bisa tertangkap.
sepeda motor tadi, betul sudah nggak ada lagi orang, tengok kiri ke kanan, dia langsung mengambil T-nya dari sampingnya, langsung muter agak pasti kan, saya pakai dua tangan langsung disorong ke arah pasar, keluar dari parkir, baru di engkol langsung lari ke apa kereta imam tetap masjid sini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, indah dan asri. Dua kata ini cocok menggambarkan sisi danau buatan yang berlokasi di areal perkebunan PT Briksun, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara. Danau buatan yang indah dan menawan tersebut sebelumnya merupakan tempat pembuangan limbah, namun kini telah diubah menjadi Taman Edukasi Flora dan Fauna. Danau buatan tersebut memiliki daya tarik sendiri untuk bersuah foto di sekitarnya. Airnya yang jernih kebiruan dan didukung pepohonan karet, ternyata merupakan tempat pembuangan limbah dari PT Bridgestone. Danau buatan yang tadinya diperuntukkan untuk air limbah, kini dijadikan Taman Edukasi Flora dan Fauna untuk generasi muda. Tempat ini mulai ramai didatangi pengunjung. Biasanya masyarakat memanfaatkan hari liburnya keluar daerah. Akan tetapi tidak bagi masyarakat Dolok Batu Nanggar. Mereka memanfaatkan lokasi yang lebih dikenal sebelumnya areal limbah PT Bridgestone. Kini Taman Edukasi ini banyak dikunjungi warga, terlebih kaum milenial untuk menghabiskan waktu bersantai di pinggir danau buatan tersebut. Udara yang segar dan sejuk serta angin sepoi-sepoi dan nyanyian burung mengisi keindahan danau buatan tersebut. Menurut warga yang datang menikmati keindahan danau buatan ini, tempatnya sangat cocok bagi kalangan milenial untuk menghabiskan waktu bersantai dan berfoto. Mereka berharap adanya penataan lokasi serta penyediaan sarana tempat duduk bagi para pengunjung yang datang. Tujuan kalian kesini ngapain ini? Ya nggak ada untuk ngerileksin otak gitu biar tenang. Oh gitu, tempat yang lain rupanya nggak ada gitu? Ya. Ada sih, cuman destinasi di sini lebih enak gitu untuk kita berrelaksasi, menenangkan. Ya kalau kita stres lagi banyak pikiran tuh kuliah, jadi kita berrelaksasi di sini. Sangat menikmati tentunya tempat ini. Ya sangat nikmati kali untuk kita foto-foto, membuat karya-karya pun juga cocok nih di sini, destinasi di sini. Seperti karya apa gitu? Contohnya kita membuat sebuah movie pendek untuk YouTube, membuat video-video sinematik bisa di sini. Oh gitu ya. Soalnya kami punya YouTube sendiri. Oh begitu ya. Oke. Kemarin juga hunting di sini kan foto-foto. Terus ada yang nanya itu di mana gitu. Terus ya dijawab lah di limbah yang di Bristol itu, kok bilang gitu lah. Jadi respon banyak yang datang ke sini juga. Oh jadi menurut kalian ini bakal jadi tempat yang ramai atau bagaimana untuk pengunjung? Kalau menurut aku sih ini pasti akan menjadi destinasi yang sangat ramai kemungkinan, karena banyak sekali dari tim kita, karena kita kan juga hobi foto, hobi juga membuat shoot movie, hobi juga untuk membuat video-video yang lainnya, dan itu kan publik gitu kan, jadi mungkin banyak nanti yang akan orang-orang luar dari Simalungun akan datang kemari. Oke, nantinya, jadi harapan kalian apa kepada pihak pengelola ini untuk fasilitas mungkin? Oke, harapan dari saya Om ini tolonglah ini ya bangku-bangku itu kita tambahin lagi agar supaya nanti jika ada tamu ada yang datang itu bisa lebih menikmati di daerah sini gitu. Jadi bisa dibilang lebih menyantai lah di sini, menikmati lah suasana di sini. Oke. Tahun ini di tahun 2020 Desember tepatnya kita bersihkan ini bangun, dan tujuannya untuk taman edukasi. Itu pohon-pohonnya langka itu kita tanam ulang di sini, kita tata ulang dengan harapan satwa-satwa yang sudah pernah ada di sini kembali. Nah, lebih jauh, ini adalah tempat resapan air. Ini air tidak pernah surut karena ini ada mata air. Jadi ini daerah resapan, kalau hujan kita bisa tampung di sini semua.
Ini harapan kita ini bisa jadi tempat wisata orang-orang sekitar sini yang mungkin bingung mencari tempat wisata, tempat duduk-duduk yang enak sore-sore. Nah, itulah dari saya. Oke, lalu kira-kira pohon apa saja yang ditanam di dalamnya untuk penghijauan? Ada pohon raja ya, di sini kita kasih ikon pohon raja, dan kemudian pohon ulin, ada pohon sungkai, ada pohon jabon. Nah, inilah kira-kira sekitar gitulah. Nah, di kolam 4 kita tanam itu keliling pohon tabebuya. Jadi saya mau ciptakan di sana tuh seperti taman nanti seperti sakura. Karena di sini kan Bristol, orang Jepang ya. Jadi nanti bunga semua seperti di Surabaya kan ada pohon tabebuya. Nah, jadi mereka lebih enak di sana nanti nongkrong. Oke, jadi kira-kira persiapan apa saja yang bisa diantisipasi ke depannya apabila tempat ini jadi booming gitu kepada masyarakat luas untuk dijadikan tempat untuk refreshing, kira-kira begitu? Ya, kita siapkan seperti tempat parkir yang paling utama, dan kemudian tong sampah lah supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik. Kalau organik nggak apa-apa sih. General Manager PT Bridgestone Gatot Adrianto mengatakan, sebelumnya tempat tersebut merupakan tempat pembuangan limbah ramah lingkungan. Kemudian, taman edukasi ini ditata kembali dengan ditanami berbagai pohon untuk kenyamanan dan keramahan lingkungan. Dirinya berharap masyarakat dan pengunjung yang berwisata dapat menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Simalungun, Sumatera Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dolok Batunanggar menggelar operasi justisi Peraturan Bupati Simalungun nomor 26 tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan. Kegiatan justisi ini dilaksanakan di depan Mako Polsek Serbelawan, Jalan Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok, Batunanggar, Simalungun, Sumatera Utara. Operasi justisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Serbelawan AKP A. Yunus Siregar beserta jajaran memberikan tindakan kepada masyarakat pengguna kendaraan yang tidak menggunakan masker. Tindakan sanksi yang diberikan berupa tindakan fisik push up, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, menghafal 5 butir Pancasila, dan memungut sampah. Ayu, seorang pengguna kendaraan yang terjaring dalam operasi justisi, membenarkan tindakan yang dilakukan petugas kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, agar selalu menggunakan masker saat akan bepergian. Bu, menurut Ibu, tindakan yang dilakukan seperti ini sangat wajar atau tidak kepada masyarakat? Biar apa? Gitu ya. Yunus Siregar selaku Kapolsek Serbelawan mengatakan, operasi justisi tetap dilakukan untuk menertibkan masyarakat agar selalu memakai masker pada saat di rumah atau di luar rumah, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan itu kita laksanakan di operasi ini supaya penyebaran COVID sekarang ini kan makin bertambah. Kita laksanakan ini supaya kesadaran masyarakat itu supaya bertambah untuk mencegah COVID-19. Masyarakatnya tidak memakai masker dan masyarakat yang berkumpul kita kasih himbauan supaya menjaga diri. Oh gitu. Lalu sanksi apa saja yang dilakukan tadi? Sanksi sosial aja kita laksanakan tadi. Contohnya kita lakukan, kita buat itu sanksi sosialnya itu kutip sampah dan push up, nyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, dan mengungut sampah ya. Oke. Jadi apa himbauannya nanti nih terakhir? Himbauan, jadi kita himbau pada masyarakat supaya sadar lah. Ini kan kita ini kan makin bertambah, bukan makin berkurang COVID ini. Jadi kita sama-sama menjaga diri masing-masing supaya COVID ini jangan terkena kepada kita. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.